Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya tetap sehat, semangat, dan sukacita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada majelis dan juga jemaat GKJ Wonocatur yang sudah memperkenankan saya untuk melayani ibadah dalam rangka tukar mimbar klasis yang dilaksanakan rutin setiap minggu kelima. Maka teriring salam dan doa dari kami warga jemaat GKJ Kondokusuman, kiranya di masa pandemi ini kita semua sebagai gereja milik Tuhan dapat terus senantiasa menjalankan tugas perutusan sekalipun dalam masa sulit di tengah pandemi. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu hidup yang sungguh beribadah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menyaksikan salah satu acara olahraga di televisi tentang bagaimana hidup bugar di tengah pandemi, ada instruktur senam yang menjadi bintang tamu dan kemudian ia memperagakan beberapa gerakan gitu ya supaya bisa dipraktekkan saat di rumah saja. Ada yang menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, yaitu bahwa instruktur tersebut selalu mengingatkan kepada para pemirsa untuk tidak hanya melihat gerakan-gerakan senam yang ditayangkan ataupun mendengar musiknya saja, karena itu nggak akan punya pengaruh apa-apa bagi kebugaran tubuh. Para pemirsa, para penonton diajak untuk juga melakukan senam di rumahnya masing-masing. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pada suatu waktu Tuhan Yesus pun pernah berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Apa maksud pernyataan Yesus itu? Sebagaimana contoh tadi, seseorang tidak akan memiliki tubuh yang bugar apabila hanya melihat, apabila hanya mendengar tayangan senam. Demikian juga orang tidak akan bahagia kalau hanya mendengarkan firman saja. Firman itu harus disimpan dalam hati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari supaya berbuah. Nah, berbicara tentang pelaku firman, ada yang menarik juga Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi dalam bacaan Injil Markus pasal 7 ini dikisahkan tentang kedatangan kelompok Farisi dan ahli Taurat dalam rangka mereka mempersoalkan pelanggaran terhadap kekudusan yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus itu nggak cuci tangan sebelum makan. Kalau kita semua ya ini ya setuju gitu ya, demi kesehatan cuci tangan sebelum makan itu hukumnya memang wajib. Apalagi setelah seharian aktivitas di keramaian, di pasar dan sebagainya, dan lebih-lebih saat pandemi ini. Mencuci tangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam protokol kesehatan. Namun dalam bacaan ini, dalam kisah ini, membasuh tangan masuk dalam ranah ritual, yakni untuk menjaga ketahiran di hukum Musa. Tidak hanya peraturan sabat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini telah membuat aturan-aturan yang rinci yang menurut mereka bersumber dari Taurat. Termasuk tadi aturan tentang mencuci bahan makanan yang dibeli dari pasar dan juga mencuci alat-alat masak dari bahan tembaga, kemudian perak dan lain sebagainya. Orang-orang Yahudi sangat yakin bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang kudus. Jadi bila mereka bersentuhan dengan sesuatu yang najis, misalnya mereka senggolan nih dengan orang asing di pasar, maka ya demi menjaga kesucian, mereka harus membasuh diri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, murid-murid Yesus tidak melakukannya. Kemudian ahli Taurat ini menggugat guru mereka. Di mata Yesus, mereka ini adalah sekelompok orang yang telah menjadi pelaku firman yang sangat
baik, tetapi pelaku firman dari aturan yang mereka buat sendiri. Mereka membuat aturan dan sangat mematuhinya. Namun yang disayangkan adalah mereka lebih mengutamakan adat istiadat, aturan-aturan yang mereka buat itu, dan kemudian mengabaikan perintah Allah di ayat 8. Jelas ini terbalik. Seharusnya mereka mengutamakan perintah Allah dulu gitu ya, baru kemudian mereka memperhatikan aturan-aturan buatan manusia. Lalu bagaimana reaksi Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara? Jawab Yesus kepada mereka menunjukkan bahwa di mata Yesus ada masalah yang serius dengan peraturan yang sudah mereka buat itu. Ada istiadat yang terdiri dari banyak peraturan yang diturunkan dari Taurat, lalu menjadikan tradisi itu mendorong mereka ke arah untuk melaksanakan hukum secara harafiah. Sama sekali nggak menyentuh esensi dari apa yang memang diinginkan Allah. Maka sambil mengutip nubuat dari Yesaya, Yesus mengkritik dua hal. Yang pertama adalah adat istiadat yang mereka pertahankan hanya menyentuh hal-hal yang lahiriah dengan bibir dan bukan dengan hati. Lalu yang kedua, adat istiadat itu hanya aturan atau ajaran tambahan dari manusia, bukan perintah dari Allah sendiri. Jadi bagi Yesus, perintah Allah itu bukanlah sekedar rentetan berupa hukum dalam hukum Taurat, tetapi perintah Allah adalah esensi, maksudnya, atau apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah melalui hukum itu. Bagi Yesus, yang membuat najis seseorang itu bukanlah makanan yang masuk melalui mulut atau bersentuhan dengan orang asing, bukan itu. Yesus memberi arti baru kepada kata najis gitu ya, yakni segala niat jahat yang timbul dari hati manusia dan melahirkan tindakan kejahatan. Itulah yang menajiskan seseorang dan membuatnya kemudian tidak layak di hadapan Tuhan. Sebaliknya, Yesus menghendaki manusia itu bisa mengerti, manusia itu bisa memahami kehendak Allah yang tidak hanya terletak dalam rincian hukum Taurat, melainkan mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Merangkul manusia, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap akal budi dan kekuatan, serta mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, membuat manusia untuk bisa hidup baik seharusnya hukum yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berbicara tentang tema kita hidup yang sungguh beribadah, kata ibadah sebenarnya berasal dari kosakata abudah bahasa Ibrani ya, yang dapat diartikan suatu penghormatan hidup yang mencakup kesalehan yang diatur dalam suatu tata cara yang implikasinya nampak dalam tingkah laku dan juga aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, ibadah juga bisa berarti abad, bahasa Ibrani juga yang artinya melayani atau mengabdi, seperti pengabdian atau pelayanan kita yang utuh dari seorang hamba kepada tuannya. Nah, kalau kita melihat dari pengertian ini, maka menjadi jelas bahwa konsep dasar ibadah itu adalah pelayanan, pengabdian seutuhnya dari hidup kita kepada Allah yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan atau secara kultus maupun juga dalam tingkah laku keseharian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimanakah hidup yang sungguh beribadah itu? Ada dua hal yang akan menjadi penerapan kita pada saat ini. Yang pertama, tulus. Kalau dalam pelengkap Kidung Jumaat 264 karya Mercy Tampu Bolon, sebagian syairnya begini: apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, dan lain sebagainya gitu ya. Di situ tanpa sujud dan syukur, tanpa tulus hati, dan bagian lain juga menyebutkan kalau nggak mengasihi sesama, kalau nggak jujur, kalau nggak tulus, apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Seberapa di antara kita yang menjadikan
kehidupan beribadah ini adalah sebagai kehidupan yang rutinitas belaka. Atau beribadah itu hanyalah untuk tujuan aku mau dapat berkat tanpa melakukan kehendak Tuhan. Beribadah dengan tulus, ikhlas berarti memang kita membawa diri kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan menanggalkan segala kepentingan kita. Kita rela menanggalkan segala kepentingan kita benar-benar untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan sebagai wujud syukur atas kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka beribadah karena rutinitas, atau bahkan mereka beribadah supaya mereka dapat pujian dari banyak orang karena kesalehan yang mereka lakukan. Mari selidiki hati kita. Sudahkah kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan didasari dengan ketulusan hati? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, integritas atau tidak munafik. Tidak dapat disangkal bahwa ibadah ini memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan keseharian gitu ya. Bahkan semua agama pun melakukan itu. Tanpa ibadah, suatu agama ini pasti kehilangan hakikatnya. Sementara di Indonesia ini kita jumpai ada begitu banyak sekali orang beragama. Tempat-tempat ibadah baru setiap tahun pasti dibangun. Makin hari makin megah. Simbol agama juga gak ketinggalan dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan acara apapun selalu diawali dengan doa. Namun, apakah demikian kemudian nilai moralitas di bangsa kita itu dijunjung tinggi? Jawabannya belum tentu. Mari kita lihat dalam dunia pendidikan. Tiap mau mulai belajar mengajar pasti diawali dengan doa gitu ya. Tapi ketika ujian, para siswa masih berani apa? Nyontek. Bahkan dalam aktivitas keseharian, mengapa para siswa ini juga berani membuli teman sekelasnya kalau mereka didasari dengan kehidupan beragama? Lebih ngeri lagi adalah kehidupan di negeri ini di bagian hukum. Setiap persidangan gitu ya, pasti para saksi disumpah. Tetapi mengapa mereka berani untuk bersaksi dusta? Bahkan yang lebih ngeri, jaksanya pun mau untuk menerima suap. Pemerintah pun juga demikian. Sudah disumpah jabatan, tapi berani korupsi. Korupsi dana bansos pula gitu ya. Sekali lagi, ibadah itu bukan formalitas. Beriman pada Kristus dan rajin berdoa, baca firman, merenungkan firman Tuhan tentu baik, sangat baik. Tetapi semua itu tidak akan ada gunanya apabila iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Diaplikasikan dalam kehidupan keseharian secara aktual. Alkitab berkata bahwa iman tanpa disertai perbuatan sesungguhnya tidak ada artinya, alias sia-sia. Jangan puas dengan kehidupan religius tanpa dibarengi dengan perubahan sikap dan juga perbuatan yang nyata. Karena dengan demikian, kita belum menunjukkan diri sebagai anak Allah yang taat dan percaya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini mendengar firman Tuhan. Kita diajak untuk melihat bagaimana cara beribadah kita kepada Tuhan. Sudahkah kita tulus dalam beribadah mengabdi pada Tuhan? Sudahkah ibadah itu tidak hanya formalitas agar terlihat saleh? Sudahkah kita memahami esensi dari kehendak Allah dalam ibadah dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan keseharian? Mulai saat ini, mari kita jadi komunitas persekutuan yang memiliki hidup yang sungguh beribadah. Amin. Saat teduh untuk kita semua.